sehingga bukan kemudian diam di situ, tidak melakukan apa-apa, atau kemudian cukup dengan berdoa. Tentu saja tidak, karena penyebaran virus ini bisa lebih cepat, karena virus ini dibawa mutasinya boleh jadi melalui udara, boleh jadi melalui berbagai macam saluran. Dan pada saat itu langkah yang terbaik adalah meninggalkan tempat yang menjadi pusat terjadinya epidemi tadi, menuju tempat lain yang lebih aman. Dan itulah yang disampaikan Umar bin Khattab kepada Abu Ubaidah al-Jarrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Khilafah Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam surat Thaha, Allah menyatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi. Makanlah kamu dari apa yang kami anugerahkan kepada kalian yang thayyib, dan janganlah kalian melampaui batas. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita untuk mengambil yang thayyib, yang baik, yang halal. Banyak makanan halal yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Apa yang hari ini menimpa mereka yang makan makanan yang khaba'ith, yang jorok, yang najis, yang haram, semua mereka makan. Ada kelelawar mereka makan, ada ular mereka makan, ada anjing, ada tikus, hal-hal yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, tanpa mereka indahkan. Akibatnya, lihatlah apa yang bisa kita lihat hari ini yang terjadi di Cina. Allah menyatakan wala tadghaw fihi, janganlah kalian melampaui batas. Ketika orang itu melampaui batas, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Mereka-mereka yang melampaui batas pasti mereka akan binasa. Mereka pasti akan celaka. Virus corona yang hari ini menimpa mereka itu adalah dampak dari gaya hidup, dampak dari kebiasaan mereka memakan makanan yang haram, memakan makanan yang buruk, memakan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekaligus membenarkan atau membuktikan kebenaran yang selama ini Allah Subhanahu wa taala titahkan di dalam Al-Qur'an. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa yang baik yang aku telah berikan rezeki kepada kalian. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pertanyaan berikutnya, setelah virus ini betul-betul menimpa dan kemudian menjadi wabah epidemi, apa yang harus dilakukan oleh manusia? Kita tidak bicara dalam konteks Islam, tetapi apa yang dilakukan oleh manusia, karena kontak penyakit ini bisa menimpa siapapun tanpa mengenal apakah dia muslim ataukah bukan Islam. Rasulullah SAW mengajarkan dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah menyatakan firra minal majdumi firaraka minal asadi. Larilah kamu dari penyakit lepra, orang yang terkena penyakit lepra, sebagaimana kamu lari dari asad, dari singa. Hadis ini memerintahkan kepada kita untuk menjauhkan diri sejauh-jauhnya terhadap mereka yang terkena virus lepra yang disebutkan al-majdum, yang disebutkan di sini adalah orang yang terkena virus, orang yang terkena penyakit lepra, karena penyakit lepra adalah penyakit yang menular. Hal yang sama tentu saja terkait dengan mutasi virus seperti yang terjadi pada kasus flu burung atau yang sekarang juga dikenal dengan corona. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, perintah Nabi
firro minal majdumi firoroka minal asadi, menunjukkan bahwa ini bukan merupakan perkara yang biasa, tetapi di situ ada perintah yang jelas agar kita menjauhkan diri. Suatu ketika pada saat peristiwa seperti ini terjadi di zaman sahabat, pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah dan kemudian di wilayah Syam terkena wabah penyakit taun pada waktu itu, seorang sahabat Nabi yang ketika itu ditugaskan untuk menjadi pejabat di wilayah Syam, sebut saja Abu Ubaidah al-Jarrah, yang dikenal sebagai aminun fil ardi wa aminun fis sama. Pada saat itu Umar bin Khattab meminta kepada Abu Ubaidah agar meninggalkan Syam, tetapi Abu Ubaidah al-Jarrah tidak mau. Alasannya ada dua. Pertama, karena Abu Ubaidah tidak ingin meninggalkan pasukannya, Abu Ubaidah tidak ingin meninggalkan sahabat-sahabat dan teman-temannya untuk menghadapi wabah itu sendiri. Yang kedua, Abu Ubaidah memahami sebagaimana yang kemudian disampaikan pada Umar, anafirru min qadarillah. Apakah dengan kita meninggalkan wilayah Syam, meninggalkan wilayah yang kena wabah epidemi tadi itu, berarti kita melarikan diri dari qadarnya Allah? Umar bin Khattab ketika mendengarkan ucapan Abu Ubaidah al-Jarrah mengatakan, laula anta, andai bukan kamu, kata Umar, artinya andai bukan kamu yang ngomong seperti ini, pasti aku akan kenai tindakan, tetapi karena yang bicara adalah kamu. Apa kemudian jawaban Umar bin Khattab? Karena apa yang dipahami oleh Abu Ubaidah al-Jarrah ini tidak tepat. Bukan berarti ketika menjauhkan diri atau meninggalkan wilayah yang terkena wabah itu berarti kita melarikan diri dari qadar Allah. Kata Sayyidina Umar, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita meninggalkan qadar Allah menuju qadar Allah yang lain. Artinya ketika kita meninggalkan wilayah yang terkena dampak epidemi menuju ke tempat yang lain, itu artinya kita melepaskan diri dari qadar Allah menuju qadar Allah yang lain. Begitulah yang dipahami oleh Umar sebagaimana tuntunan Rasulullah, firro minal majdumi firoroka minal asadi tadi. Sehingga bukan kemudian diam di situ, tidak melakukan apa-apa, atau kemudian cukup dengan berdoa, tentu saja tidak. Karena penyebaran virus ini bisa lebih cepat, karena virus ini dibawa mutasinya boleh jadi melalui udara, boleh jadi melalui berbagai macam saluran. Dan pada saat itu langkah yang terbaik adalah meninggalkan tempat yang menjadi pusat terjadinya epidemi tadi menuju tempat lain yang lebih aman. Dan itulah yang disampaikan Umar bin Khattab kepada Abu Ubaidah al-Jarrah. Dalam peristiwa itu Abu Ubaidah al-Jarrah akhirnya wafat terserang wabah taun di Syam. Dan itulah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab tadi. Umar meminta agar Abu Ubaidah meninggalkan itu untuk menyelamatkan diri agar tidak terkena wabah. Tapi Abu Ubaidah memilih untuk menetap di Syam, dan itu adalah pilihan beliau. Ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi wabah, menyikapi virus seperti ini, sebagaimana yang dilakukan dan diinstruksikan oleh Nabi, begitu juga Umar bin Khattab tadi. Caranya adalah dengan meninggalkan tempat itu, menjauhi tempat itu, dan menyelamatkan diri di tempat yang aman. Dan disitulah insya Allah kita mendapatkan qadar Allah berikutnya, dan Allah akan memberikan kebaikan pada kita setelah kita berikhtiar semaksimal mungkin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.